Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui Santo Paulus dan juga Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diajak bagaimana kita bertumbuh dalam iman kepada Dia yang kita percayai. Santo Paulus menyampaikan kepada kita siapa jati diri kita. Jadi jati diri kita, ya. Kita diajak merenungkan, menyadari, dan sekaligus juga menghayati bahwa jati diri kita itu sebenarnya bukan milik kita sendiri. Bahwa jati diri kita itu terselubung pada jati diri Kristus. Dalam bacaan kedua dikatakan bahwa kita itu sebenarnya tersembunyi, ya. Tapi kita tidak menyadari. Bahkan yang tersembunyi itu bukan kita, tapi yang tersembunyi itu Kristus, ya. Nah, itu yang tidak jarang kita memang akhirnya juga bagaimana dalam hidup ini, ya. Bagaimana kita menyadari diri bahwa dalam diri kita sebenarnya Kristus tersembunyi. Lalu sekarang Kristus yang tersembunyi itu bagaimana kita sekarang wujudkan, tampilkan. Mungkin secara sederhana bisa dibayangkan begini. Paling mudah digambarkan, saudara-saudari biasa kan pakai kalung salib, kan? Kalung salib, ya. Yang kita perlihatkan, yang kita tampakkan kalau memakai salib, maka yang terjadi orang mendapat gambaran, persepsi bahwa orang itu Kristen, ya. Jadi bahwa kita Kristen, kita pengikut Kristus, ya. Pokoknya mereka itu Kristen atau tidak kalau memakai kalung salib, Kristen pengikut Kristus. Nah, sekarang kalau itu yang kelihatan begitu sebenarnya harus menampilkan, ya. Apakah sekarang sikap hidup kita selaras sesuai dengan apa yang kita nampakkan dalam salib? Kalau kita mungkin sekarang ini yang paling jelas, ya, yang pakai salib itu Pak Suster itu, pakai kalung salib, ya. Tentu saja yang ada salibnya itu harusnya salibnya kecil, memang badannya besar mungkin kalau besar, ya, tapi salibnya itu berapa persennya. Tapi juga kita mulai lihat dari gambar itu, salib pun juga kita lihat apakah salibnya itu, kalau orang Katolik kan ada korpusnya itu, orang bilang ada patungnya. Kalau Kristen yang lain itu hanya salib saja. Dalam terang ajaran Santo Paulus diperlihatkan bagaimana sekarang kita. Maka kepada kita diajarkan untuk mencari hal-hal yang di atas. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus berada. Bukan berarti bahwa kita mencari di atas orang, kalau pandangan secara sederhana, orang rajin berdoa, ya, setiap hari sekian jam. Tidak. Tapi bagaimana kita dapat bertumbuh dalam sikap, lalu menghayati kehidupan kita supaya semakin berarti, bermakna bagi saudara-saudari, bagi kita sendiri dan juga bagi saudara-saudari kita. Dan dalam terang sabda Tuhan yang disampaikan melalui Santo Paulus, ternyata jati diri kita itu jati diri yang memang membuka diri. Tadi kita dengar dan ini harus kita perbarui, bukan tersekat-sekat, tapi kita yang membuka diri.
Jadi tidak ada orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Nah, kita yang dalam terang sabda Tuhan diarahkan menyadari memang walaupun terdiri dari berbagai macam suku dan agama, bagi kita tidak menjadi masalah, tidak menjadi problem. Lalu bagaimana ketika kita mungkin berinteraksi, lalu kita memandang. Bukan kalau dia beda beragama itu berarti kita harus singkiri, tapi yang terjadi kita harus meyakini bahwa dalam diri mereka Kristus tetap hadir. Lalu kalau Kristus tetap hadir, bagaimana kita mensikapi dalam hidup ini? Jadi walaupun berbeda, bagi kita tidak masalah, tidak menjadi persoalan, bagaimana tetap bisa berinteraksi satu sama lain. Saudara-saudari yang sekali terkasih, tentu kita menyadari sebentar lagi kita merayakan 17 Agustus yang juga kita sadari bagaimana warga bangsa kita yang terdiri dari beraneka macam suku ini tentu bagi kita tidak menjadi masalah. Mungkin bahkan inilah menjadi model. Kalau betul kita hayati, menjadi model sebenarnya bagaimana kita menghayati kekristenan. Ya. Kita sudah hidup di tengah-tengah yang memang masyarakat terdiri dari berbagai macam suku, agama, tetapi hidup bersama. Nah, ini bagaimana sekarang kita ini? Inilah sebenarnya bisa menjadi contoh, menjadi model kita menghayati iman kepercayaan kepada Kristus. Dan dewasa ini disadari bahwa ini menghadapi tantangan yang begitu besar. Karena itu marilah dalam terang sabda Tuhan pada hari ini kita berdoa agar kita yang percaya kepada Kristus semakin mampu menghidupi kepercayaan kita di tengah-tengah hidup kita sehari-hari sesuai dengan profesi kita masing-masing, sehingga dengan demikian sabda Tuhan dapat semakin dirasakan dan dialami oleh sesama kita. Tuhan memberkati.